Baik, saya coba menjelaskan mengenai soal refleksi statistika yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Oke, saya mulai dari nomor 1 dulu. Perusahaan lampu LED A mengatakan bahwa daya tahan lampunya sekitar 800 jam. Berarti ini acuannya ya. Tetapi akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Ya. Untuk menentukan kebenaran tersebut, maka diujilah ada 50 lampu yang ternyata rata-ratanya itu 792. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampunya adalah 60 jam. Gunakan dengan taraf signifikan 0,05. Apakah kualitas lampu sudah berubah atau belum? Oke. Pertanyaannya adalah apakah? Berarti kita harus menguji menggunakan uji hipotesis ya. Sebelumnya kita harus cek dulu bahwa yang namanya 800 ini adalah populasi. Kalau populasi berarti kita ketahui bahwa mu-nya adalah 800 jam. Kemudian apalagi? Sampelnya 50 lampu, berarti N-nya adalah 50. Ternyata rata-ratanya 792, berarti X-bar-nya sama dengan 792 jam ya. Saya lengkapi sekalian. Dari pengalaman diketahui bahwa masa hidup lampunya, simpangan baku ya. Simpangan baku berarti sigmanya adalah 60 jam. Dan taraf signifikansinya 0,05, berarti alfanya sama dengan 0,05 atau di sini 5%. Oke, kita teliti dulu ya. Berarti kalau saya punya keadaan seperti ini, atau kalau kita baca lagi soalnya, ini itu merupakan satu sampel. Itu. Lalu selanjutnya, apakah ini one tail atau two tail? Kita cek. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu telah berubah, gitu ya. Berubah, yang tadinya 800, sekarang jadi 792. Berubah ini artinya berarti kan bukan semakin kecil, bisa jadi dia semakin besar kan. Jadi artinya di sini bukan lagi kita ngomongin kurang dari atau lebih dari, tapi lebih ke 800 atau tidak 800, ya kan? Karena pertanyaannya adalah apakah kualitas lampu sudah berubah atau belum? Kalau sudah berubah atau belum, berarti masih 800 atau sudah tidak 800. Oke, berarti dengan kata-kata ini saya bisa peroleh kesimpulan bahwa ini adalah two tail ya, two tail. Ya, sekarang kita tentukan dulu yang namanya H0 dan H1. H0-nya berarti mu-nya sama dengan 800 jam. Kemudian H1-nya berarti mu tidak sama dengan 800 jam. Lalu kita cek taraf signifikannya itu adalah berapa? 5% ya. 5% berarti 0,05. Nah, akan tetapi karena dua arah ya, two tail, maka ini saya bagi dua. Jadinya 5%-nya saya bagi dua. Jadinya saya dapat 0,025. Jadi nanti pada Z-nya, Z-tabelnya ya, Z-tabelnya, kalian cari yang luasnya adalah 0,025. Gambarannya adalah nanti begini. Ini. Oke. Nah, gini nanti, karena two tail. Jadi sebelah sini nanti 0,025 dan sebelah sini pun 0,025. Nah, pertanyaannya nanti yang ini berapa ya? Ini berapa nanti? Ini kita akan cari di tabel. Nah, sekarang saya punya sebuah tabel. Saya langsung saja. Nah, ini tabel yang saya punya pertama. Jadi bentuknya adalah arsirannya dia ke kiri. Arsirnya dia ke kiri. Kemudian kalau kita cek lagi, kita juga butuh ya. Ada nih ke kiri, yaitu sebesar 0,025. Jadi saya bisa menggunakan ini dong. Saya bisa menggunakan ini langsung. Dengan cara gimana? Dengan cara saya harus mencari di sini yang 0,025.
0,025. Nah, di sini saya cek dulu 0,025 itu, nah, saya titiki ya. Kalau tidak terlihat, saya lihat di sini, ya. Berarti ini adalah 0,025. Itu terjadi saat min, kelihatan nggak? Min 1,9 dan 6. Berarti di sini akan saya tulis min 1,96 karena di ruas kiri, dan ruas kanannya berarti 1,96. Begitu ya cara membaca two-tail dan z-tabelnya. Oke, kita lanjutkan. Karena sudah ada ini informasi semua, maka saya harus cari yang namanya z-hitungnya ya. Z-hitungnya seperti apa? Berarti ZH-nya atau Z-hitungnya adalah X bar min mu per berapa ya? Sigma per akar N. Jadi kita cuma tinggal memasukkan saja. X barnya adalah 792, mu-nya 800, dibagi sigmanya adalah 60 akar 50. Ini kalian tinggal pakai kalkulator saja. Dan nanti ternyata diperoleh min 0,94. Ya, min 0,94. Jadi setelah kita hitung, saya menemukan angka min 0,94. Dan ternyata kalau kita bawa letaknya itu ternyata berada di daerah yang arsir atau bukan? Di sini ya. Kalau saya kira-kirakan di sini adalah min 0,94. Gitu. Jadi setelah saya hitung ternyata min 0,94, berarti di sini. Lah, acuannya gimana? Acuannya itu kalau yang ada di arsir itu H0-nya harus ditolak. Tapi kalau misalkan di daerah yang bersih berarti H0-nya diterima. Oke, paham sampai sini? Berarti kalau dia letaknya di daerah yang bersih, maka H0-nya diterima. Kalau dia letaknya di daerah yang diarsir sini atau sini, maka H0-nya pasti ditolak. Berarti jawaban yang nomor 1 ini jelas ya. Karena dia letaknya di daerah yang bersih, berarti saya cukup menuliskannya sebagai H0-nya. Apa ini berarti? Dengan taraf signifikannya 5%, karena yang bersih berarti H0-nya diterima. Apa artinya H0 diterima? H0 diterima artinya mu-nya 800 jam. Oh, artinya berarti cukup bukti ya. Cukup bukti untuk menganggap kualitas lampu belum berubah. Ya, berarti lampunya masih 800 jam. Oke, itu penjelasan nomor 1. Kita beralih ke nomor 2 ya. Bagian penjaminan mutu barang, pabrik susu ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 atau sudah lebih kecil dari itu. Nah, sini saya garis bawahi, masih 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Nah, nanti ini menentukan bahwa dia one tail atau two tail ya, dari kata-kata itu. Dari data sebelumnya diperoleh bahwa simpangan baku atau standar deviasinya adalah 125, sampelnya 100 kaleng, rata-ratanya dari sampel tersebut 375 gram. Kemudian ya taraf signifikannya adalah 400 gram. Oke, dari keterangan tadi kita tentukan dulu ya, berarti mu-nya adalah 400 gram. Kemudian rata-rata sampelnya berapa ternyata? 375 gram. Dari jumlah sampelnya adalah 100. Kemudian apalagi nih? Standar deviasinya berarti sigmanya adalah 125 gram ya. Nah, saya tulis gram saja.
Oke, di sini masih satu sampel. Ya, ini karena N-nya lebih besar dari 30, berarti ini menggunakan Z tabil. Nah, sekarang tinggal menentukan H0 dan H1-nya. Berarti saya tulis dulu H0 dan H1. 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Berarti ekspektasinya yang membuat soal itu lebih kecil daripada 400. Nah, itu yang membuat saya menuliskan H1-nya, mu-nya kurang dari 400. Kalau ini kurang, berarti yang H0-nya harus lebih besar sama dengan 400. Gitu ya. Karena ada kata-kata lebih kecil dari itu, berarti asumsinya H1-nya bisa kurang dari, lebih kecil. Jadi ngikutin aja, di soal ngomong lebih kecil, berarti H1-nya lebih kecil. Berarti kalau gitu H0-nya dilawan H1. Nah, karena bentuk seperti ini, berarti ini adalah bentuk one tail ya. Atau kalau kita gambarkan, berarti nanti kita hanya disuruh seperti ini ya. Lihat, kurang dari 400, berarti nanti kalian kalau bisa sini ya yang dicari ya. Karena ini kurang ya. Oke, terus kita lanjutkan lagi. Ada taraf signifikan itu sebesar 5%. Karena one tail berarti saya punya Z 0,05-nya tidak perlu dibagi 2. Berapa tadi? Kalau misalkan Z 0,05. Nah, di sini saya menggunakan tabel yang beda supaya nanti kalian tahu. Ya, di sini saya punya tabel baru ya, tabel baru. Di sini mengatakan bahwa ini yang diarsir seperti ini, ini yang diarsir seperti ini. Ya, tapi kebutuhan kita yang diarsir seperti ini. Bisa nggak saya gunakan tabel tersebut? Bisa, masih. Gimana cara bacanya? Berarti cara bacanya adalah yang saya butuhkan, berarti di sini aja ya. Ya kan? Sebesar 0,05. Gitu ya, tadi ya, 0,05. Loh kok di kanan? Ya berarti nanti kalau saya pindah ke kiri, tinggal tambah min saja. Berarti bisa tak lakukan di sini, bisa tak lakukan di sini. Jadi supaya mudah dulu, maka ininya tak rubah ke kanan. Tapi luasnya tetap 0,05 ya. Jadi di sini tetap 0,05. Nah, karena angka-angka yang di dalam sini adalah ini, ya, berarti untuk mencari ini, saya harus butuh satu lagi, yaitu berapa ini? Semua. Kalau semua kan satu peluangnya. Kemudian dibagi 2, berarti yang sebelah sini setengah, yang sebelah sana setengah. Nah, ternyata yang ini, yang ada angka-angkanya di bawah ini adalah yang diarsir. Saya butuhnya yang tidak diarsir. Berarti kan yang saya cari nanti 0,5 dikurangi 0,05. Maka nanti yang saya cari adalah 0, berapa ini? 0, berapa ini? 45 ya? Gini ya? Oke. Berarti 0,45. Ya. Perhatikan ya. Karena yang diarsir sebelah sini itu berarti angka-angkanya ini menunjukkan bahwa ini luasnya. Sedangkan saya memakainya adalah saya pengen mencari luas yang ini. Berarti gimana caranya? Ya berarti saya punya setengah dikurangi 0,05. Berarti luas yang ini berapa? Luas yang ini 0, berapa tadi? 45. Jadi yang saya cari nanti adalah 0,45. Kemudian saya cari 0,45. Nah, di sini ya 0,45 ya. 0,45. Oke. Saya zoom dulu. Moga aja kelihatan ya. Itu kalau tidak salah di sini ada 1,6 dan 5 ya. Ya, 4505 sama 495. Ya, berarti boleh 1,65. Berarti di sini nanti karena letaknya di sebelah kiri ya, berarti cuma tinggal min 1,65. Paham maksudnya? Jadi yang kita cari tadi sebelah sini ya, 1,65, tetapi karena yang saya butuhkan sebelah sini. Loh kenapa kok nggak di kanan? Lah karena kan ini kurang. Kalau kurang kan arahnya ke kiri.
Jadi kan bisa bacanya di sini, min 1,65. Gitu. Lalu saya lanjutkan dulu, lalu kita akan menghitung selanjutnya. Hitungnya gimana? Berarti Z hitung. Z hitungnya berarti X bar min mu per sigma per akar N. Berarti X barnya adalah 375, mu-nya adalah 400, per sigmanya adalah 125, akar dari 100. Ini ternyata dapatnya 0,02 minus ya, karena ini udah minus dulu. Dan kita cek, ternyata min 0,02 itu ya sebelah ini ya. Oke, dengan asumsi tadi ya, berarti kalau misalkan H0-nya di yang daerah bersih, berarti H0-nya diterima. Kalau letaknya di sini, berarti H0-nya ditolak. Nah, ini letaknya masih di yang bersih, berarti H0-nya masih kita terima. Maksudnya gimana? Berarti cukup bukti untuk menyatakan bahwa apa tadi? Beratnya ya. Beratnya masih 400 gram. Ya. Seperti itu adalah soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 3. Sebuah sampel makanan ringan terdiri atas 15 bungkus, memiliki rata-rata isi berat kotor sebesar 1,208. Ya, simpangan bakunya 0,02 kilo. Oh, berarti ini adalah kilo ya. Jika digunakan taraf nyatanya 1%, dapatkah kita meyakini bahwa populasi makanan ringan dalam kemasan memiliki berat kotor 1,2 kg? Kita tulis dulu. Berarti mu-nya yang mana? Yang diyakini bahwa masih, berarti mu-nya adalah 1,2 ya. Kemudian dengan sampelnya, sampelnya hanya 15. Terus X barnya 1,208 kg. Simpangan baku sampel. Ini ya, simpangan baku sampel. Berarti bukan sigma tapi S. 0,02 kilo. Itu dapatkah dia alfanya 1%. Kejadiannya masih satu sampel. Kemudian N-nya 15 nih. Kalau N-nya 15 berarti ujinya nanti bukan uji Z tapi uji T. Maka nanti yang kita gunakan adalah T tabel. Oke, karena ini kurang dari 30 maka kita gunakan uji T, yaitu nanti gunanya di T tabelnya. Lanjutkan, ada H0 dan H1. Di sini menyatakan bahwa dapatkah kita meyakini bahwa populasi makanan ringan dalam kemasan rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg. Ada nggak kata-kata yang mengatakan dia lebih besar atau lebih kecil? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti ini dua arah. Ya, berarti mu-nya sama dengan 1,2 kilo atau mu-nya tidak sama dengan 1,2 kilo. Berarti di sini saya gunakan nanti bentuk dua arah atau two tail ya, atau nanti kalau misalkan lebih detail lagi maka yang saya gunakan nanti bentuknya gini ya. Ini berarti kalau dua arah nanti alfanya jangan lupa dibagi 2 gitu ya. Kita cek dulu untuk taraf signifikan. Alfanya adalah 1%, berarti alfa per 2 sama dengan berapa? 1% itu kan 0,01. Berarti 0,005 gitu ya. Nah, karena kita menggunakan T tabel dan uji T, maka ada yang namanya derajat kebebasan, yaitu dB. Di mana dB itu rumusnya cukup gampang. Cukup N dikurangi 1. N itu sampel, dikurangi 1. Berarti saya punya 15 kurang 1 sama dengan 14.
tinggal kita akan mencari tabelnya, tabel T dengan 0,005 dan derajat kebebasannya 14, itu angkanya berapa? Nah, kita cek ya. Saya punya T tabel. Ya, ini T tabel sama. Dia yang diperlukan seperti ini ya. Berarti cukup mudah ya. Nah, saya gunakan yang sebelah sini saja. Ini harus berapa? Harus 0,005. 0,005. Di sini juga 0,005. Kalau tabel T kayaknya nggak terlalu sulit. Jadi kita tinggal cek saja 0,05 itu bukan di sini. 0,05 itu di sini. Sorry, tidak terlihat ya. Ini. Nah, ini nanti. Jadi kita bacanya di sini. 0,05 0,00 ya. 0,005 itu kan ini. Gitu. 0,005 kan ini ya. Terus apa ini? DT-nya. DT-nya berapa? Kalau di tabel DT, kalau di sini DB 14. 14 nih, di sini 14. Jadi berapa ketemunya? Ketemunya ternyata 2,977. Jadi 14 dengan 0,05 ketemunya 2,977. Berarti hal itu cukup bahwa saya punya di sini 2,977, yang sebelah kiri min 2,977. Paham ya? Jadi itu bedanya membaca tabel T dengan tabel Z. Lalu selanjutnya apa? Sama, langkahnya sama, yaitu kita akan menghitung T hitungnya berapa. Berarti T hitung ya. Rumusnya gimana? Sama kalau nggak salah. Bedanya cuma ini S per akar N. Berarti berapa berarti? Sigmanya, X barnya adalah 1,208, mu-nya 1,2, S-nya 0,02 per akar dari 15. Kalau kita hitung, nanti jatuhnya adalah 1,52. Dan kita tahu bahwa, di sini tadi 2,977. 1,52 itu letaknya di sebelah kirinya kan? Nggak sampai sini ya. Di ini 1,52. Nah, dia berada di daerah yang bersih, berarti otomatis H0-nya diterima. Artinya bahwa buktinya atau cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata berat kotornya masih 1,2 kg. Soal selanjutnya ya, nomor 4. Seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga sama dengan alternatif Banyumas lebih besar daripada Purbalingga. Untuk itu diambil sampel kedua daerah ya. Berarti ini dari kata-kata kedua daerah. Berarti dia udah jelas. Ini sampelnya ada 2 ya. Masing-masing 100 orang dan 70 orang dengan rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, ini rata-rata. Ya. Kemudian kalau ini simpangan baku. Berapa tarafnya? Taraf signifikannya adalah 5%. Ya, karena ini adalah 2 sampel, maka saya harus mencari dulu sampel pertama, sampel kedua. Kita cari rata-ratanya. Berapa ini? Untuk itu diambil sampel kedua. Kita ngomong N-nya dulu ya. N1 sama N2. N1 itu yang Banyumas saja. Banyumasnya ada 100. Kemudian yang kedua ada 70, ini orang. Dan ini juga orang. Dengan rata-ratanya 38. 38, yang sebelah sini 35. Serta simpangan baku. Lah, ini simpangan bakunya punya sampel, berarti S. Simpangan bakunya 9 dan simpangan bakunya 7. Ya, di sini jelas ada 2 sampel. Lalu dengan banyaknya sampel seperti ini, maka saya bisa pastikan ini nanti ujinya uji Z ya, uji Z dengan menggunakan Z tabel. Kemudian apalagi yang belum? Taraf nyata, berarti alfanya sama dengan 5% atau 0,05.
Oke, apalagi yang belum ini? Ini sudah. Nah, baru kita menentukan H0 dan H1-nya. Apa acuannya? Acuannya adalah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa ini? Banyumas sama dengan, ya, sama dengan alternatif, sama dengan, oh sorry, saya bacanya salah berarti. Seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di Banyumas dan di Purbalingga itu sama dengan alternatif Banyumas lebih besar. Ya, berarti dia sudah statement bahwa Banyumas lebih besar. Sudah, berarti mu-nya ya, mu1 itu lebih besar dari mu2. Ingat, yang satu itu adalah Banyumas. Kemudian yang kedua adalah Purbalingga. Ya, otomatis yang H0 lawannya mu1 kurang dari sama dengan mu2. Berarti apa? Kalau kayak gini, one tail ya. One tail. Jadi satu arah atau one tail. Nanti gambarnya akan seperti ini. H1-nya lebih, ya, kalau lebih berarti dia letaknya di sini. Oke, dengan taraf signifikannya, tarafnya alfanya sama dengan 5%, ya, berarti nanti Z 5%, kayaknya kita sudah beberapa kali menghitung ya, Z 5% itu adalah 1,64, berarti 1,64 sebelah sini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita hitung, kita akan menghitungnya. Rumusnya kan beda ya. Rumusnya adalah Z hitung sama dengan apa? X1 bar min X2 bar dibagi dengan akar, ini agak besar, S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Ini cuma tinggal teknis saja, dimasuk-masukkan saja. 38 min 35 dibagi akar. S-nya, oke, satunya 9 kuadrat per 100 ditambah 7 kuadrat per 70. Ini pakai kalkulator boleh. Nanti kalau nggak salah jadinya cuma 3 per akar 1,51 yang hasilnya adalah 2,44. Setelah kita hitung, ketemunya 2,44. 2,44 itu ternyata letaknya berada di sini ya. Gitu ya, di sini adalah 2,44. Berarti letak hitungnya berada di daerah arsir. Kalau di daerah arsir berarti dia terdapat atau terletak di daerah penolakan. Berarti Z0 saya katakan ditolak. Z0 ditolak, bisa mengatakan bahwa, oh kok saya ngomong Z0, bukan Z0 ya, H0 ya, sorry ya, berarti H1-nya diterima. Berarti buktinya tidak kuat untuk mempertahankan bahwa yang namanya mu1 jam kerjanya itu sama dengan atau kurang dari yang 2. Jadi seperti itu. Ya, dan soal nomor 5, suatu perkuliahan statistika diberikan pada 2 kelas. Kelasnya berbeda ya, kelas A dan kelas B. Kelas A diikuti oleh 12 mahasiswa dan kelas B oleh 10 mahasiswa. Boleh saya langsung menuliskannya ya. Berarti sampel yang pertama ada 12 orang, sampel yang kedua ada 10 orang. Pada akhir semester diberikan ujian dengan soal yang sama untuk kedua kelas. Hasil ujian kelas A mencapai rata-rata 85, berarti X bar 1 adalah 85, dan simpangan bakunya punya kelas tersebut, berarti S4 ya, berarti ya. Sedangkan kelas B, X2-nya memperoleh nilai rata-rata 81 dan simpangan bakunya adalah 5. Ujilah hipotesis bahwa hasil pembelajaran dengan kedua kelas adalah sama. Nah, sudah, berarti clue-nya di sini. Sama dengan menggunakan taraf signifikannya 10%. Berarti alfanya sama dengan 10%. Jelas ini merupakan 2 sampel. Lalu
dengan jumlah sampel yang kurang dari 30, maka bisa saya pastikan ini menggunakan uji T ya. Nanti saya punyanya T tabel. Kemudian mu, H0 dan H1 ya. H0 dan H1-nya. Indikasinya bahwa kedua kelas adalah sama dengan menggunakan taraf signifikan. Berarti gimana? Berarti mu1 tidak sama dengan mu2, mu1 sama dengan mu2, sama. Ya, karena gini berarti saya menggunakan uji dua arah atau di sini detail dengan prediksi nanti gambarnya kiri dan kanan. Ya, kita cek untuk alfanya 10%. Karena detail, maka alfanya harus dibagi 2. Berarti saya dapat 5%. 5% itu 0,05 ya. Nah, karena uji T di sini saya butuh dB, derajat kebebasan. Nah, kalau dua sampel, derajat kebebasannya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Berarti berapa? Di sini N1-nya 12 tambah 10 min 2. 22 kurangi 2 berarti 20 ya. Nah, sekarang saya cari untuk T tabelnya dengan taraf signifikannya 0,05 dan derajat kebebasannya adalah 20. Di tabel saja. Kita cek seperti tadi, taraf signifikannya adalah 0,05. 0,05 berarti di sini ya, 0,05 gitu ya. Kemudian dB-nya adalah 20. Saya cari 20 itu letaknya di sini. 0,05 berarti ini. Berapa di situ? 1,725. Berarti 1,725. Yang nantinya saya tulis di sini 1,725 dan min 1,725. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kita akan hitung. Nah, untuk T hitung dua sampel ini, sebelum kita menghitung T hitungnya, ya, sebelum kita mengetahui T hitungnya, saya harus tahu dulu yang namanya S kuadrat. Dan S kuadrat itu rumusnya N1 min 1 kali S pertama, ya. Di sini tinggal mengikuti polanya dibagi dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Jadi kalian tinggal memasukkan saja sih. Di sini ada 12 kurang 1, S1-nya adalah 4. Ini N2-nya 10 min 1 kali 5 dibagi dengan 12 tambah 10 kurangi 2. Nah, nanti di sini kalau tidak salah dihasilkannya adalah 20,05. Ini S kuadrat. S kuadrat itu adalah variansinya ya. Kalau simpangan bakunya berarti akar dari 20,05 berarti diperoleh 4,477. Ini baru S kuadrat. Nah, baru saya menggunakan T hitung. T hitungnya seperti apa? Sampelnya dikurangi rata-ratanya, lalu gunakan S akar 1 per N1, 1 per N2. Jadi langsung saja, X bar satunya 85 min 81, S-nya adalah berapa tadi? 4,477 ya. 477, kemudian akar 1 per N1-nya 12 dan 1 per 10. Ini teknis saja, nanti dihasilkan 2,0886. Kita cek ya, 2,0886 itu letaknya di ini 1,7, berarti di sini ya. Di sinilah letaknya dari 2,0886. Karena letaknya di daerah arsir, berarti itu cukup untuk membuktikan bahwa H0 ditolak. H0 ditolak, berarti H1 dia diterima. Artinya gimana? Artinya tidak cukup bukti untuk menyebut bahwa nilai rata-rata dari dua kelas tersebut sama. Ya, jadi begitulah mengenai pembahasan
refleksi kemarin dari nomor 1 sampai nomor 5. Silakan dipelajari karena ini nanti bahan yang akan saya jadikan ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.